Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi sama Pak Septian di hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020. Baik, pada hari Selasa ini atau hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kali ini kita akan belajar pada materi atau pada pembelajaran 2 di subtema 2. Jadi kali ini buka buku paket kalian, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup tema 1, buka buka pembelajaran 2 pada subtema 2. Oke, sudah anak-anak? Oke, kalau sudah, Pak Setan akan memulai pembelajarannya pada hari ini. Nah, menghargai perbedaan. Nah, di situ kalian sudah menemukan ya, ada tulisan menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, jadi tinggi, berat, dan juga kekuatan, ya, itu berbeda-beda. Ya, setiap manusia itu berbeda-beda. Dalam perbedaan sebenarnya tidak hanya itu, tapi kalau dalam pertumbuhan, dalam kita kalau membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya perubahan tinggi badan, berat badan serta kekuatan itu yang masuk perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, misalnya pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, seperti yang kemarin Pak Setan sampaikan. Makanan yang bagus adalah 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, kebiasaan olahraga, ya. Jadi olahraganya seperti apa? Dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Apa yang dimaksud dengan faktor yang diturunkan orang tua? Jadi semisal kalian atau teman kalian kok memiliki tinggi badan yang sangat tinggi, kalian lihat apakah orang tuanya juga tinggi-tinggi. Itu adalah faktor turunan. Terus ya, model rambutnya seperti apa, lurus atau bergelombang atau ikal atau gimana. Nah, itu adalah turunan dari orang tua. Nah, ya, selanjutnya Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda, jadi tidak sama semuanya berbeda, semuanya pasti memiliki perbedaan ini adalah karunia Tuhan, bukan manusia itu yang menginginkan, tapi ini adalah karunia. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kalian. Jadi jangan pernah merasakan mungkin ada pun kamu punya teman yang tinggi atau sedangkan kamu tidak terlalu tinggi, kamu jangan berpikir Tuhan gak adil, teman aku yang itu kok tinggi sedangkan aku gak terlalu tinggi. Jangan seperti itu ada contoh yang tidak baik. Seperti yang disampaikan Pak Setan tadi, Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kalian. Kalian harus mensyukurinya itu. Pasti kalian akan menemukan suatu kelebihan di balik kekurangan. Nah, itu yang harus kita cari. Makanya oleh karena itu kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Kita tidak tahu mana yang terbaik dan mana yang tidak terbaik. Yang pasti adalah Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, yang terbaik untuk kita. Itu yang diberikan Tuhan ke kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan, itu yang pasti. Jadi kita nggak boleh tidak menghargai atau tidak menghormati. Kamu yang merasa mungkin yang merasa kulitnya coklat atau sawo, terus sawo mateng, ternyata ada teman kita yang, maaf ini Pak Septan bukannya membedakan, warna kulitnya hitam, terus kamu berpikir nggak mau berteman dengan itu, orangnya hitam. Atau yang merasa tinggi badannya, terus ada temennya yang kurang tinggi, aku nggak mau berteman dengan anak yang kurang tinggi, aku maunya berteman dengan anak yang tinggi aja. Nggak boleh seperti itu. Dan kita juga nggak boleh yang merasa tinggi, nggak boleh mengejek sama yang kurang tinggi. Kamu ini apa, contoh adalah contoh yang tidak baik ya. Kamu ngapa, jadi manusia atau jadi anak tuh harus tinggi kayak aku supaya bisa
main basket supaya bisa apa. Nah, tidak boleh seperti itu juga anak ya. Jadi kita harus menghargai dan menghormatinya perbedaan itu. Jadi kita harus berteman dengan siapapun, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan kita ya, tidak boleh membeda-bedakan. Oke, selanjutnya, nah, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, nah ini terlihat sebuah gambar di mana ada gambar seorang anak yang kesulitan. Dia sampai mengangkat kakinya sampai berjinjit untuk berusaha mengambil bola yang ada di atas. Tapi karena dia kurang tinggi sehingga dia tidak bisa mengambil bola ini, anak-anak. Nah, lalu kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah jika kamu melihat hal seperti ini, kamu lihat temanmu sedang kesulitan untuk mengambil benda itu, apa yang harus kamu lakukan, anak-anak? Ya, benar sekali, membantu mengambilkan benda itu. Jadi kita harus membantu. Mungkin kamu lebih tinggi dari dia. Pak, kalau aku ternyata temanku lebih tinggi dari aku masih belum bisa, sedangkan aku yang kurang tinggi nggak, harus gimana? Ya harus bekerja sama. Gimana caranya kalian berdua bisa mengambil benda yang ada di atas itu? Ya, harus bekerja sama. Ya, itu adalah arti dari sebuah pertemanan. Oke, anak-anak. Selanjutnya, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Sama masnya perintahnya. Nah, ini ada ada seorang wanita yang belanjaannya banyak ya, anak. Nah, belanjanya banyak. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, suatu misal juga tidak hanya seorang temanmu saja. Mungkin waktu libur, waktu hari Sabtu atau hari Minggu ketika kalian libur, kalian ikut orang tuamu ke pasar. Nah, dan ternyata barang bawaan dari orang tuamu itu banyak sehingga kesulitan untuk membawa. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Atau lagi kalian sedang ada duduk di depan kelas nih, anak-anak. Melihat dari kejauhan dari arah kantor, ternyata guru kalian atau guru kalian nggak hanya Pak Septian, tapi dari guru kelas 1 sampai kelas 6, guru olahraga, guru bahasa Inggris, guru agama, dan bapak ibu guru semua yang ada di sekolahan itu adalah guru kamu. Nah, kamu melihat ada guru yang sedang membawa buku atau membawa barang bawaan banyak mau dibawa ke kelasnya. Nah, apa yang akan kamu lakukan, anak-anak? Gimana? Baik, membantunya membawakan barang bawaan. Jadi kalian harus membantu ibu guru, membantu orang tua, membantu teman yang barang bawaannya banyak untuk dibawa ke tempat yang dituju. Ya, baik, mengerti anak-anak sampai di sini? Nah, selanjutnya juga masih dengan perintah yang sama. Ya, kali ini dengan gambar. Nah, di sini terdapat ada 3 orang anak yang sedang menari nih, anak-anak ya, seperti menari. Nah, namun salah satu dari mereka ternyata gerakannya salah, anak-anak. Ya, lalu kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah, gimana, anak-anak? Apakah kamu akan mengejeknya? Apakah kamu akan menghinanya? Apakah kamu akan aku nggak mau berteman dengan dia atau nggak mau berkelompok menari dengan dia nggak bisa nari? Apakah seperti itu? Tidak, anak-anak. Itu adalah contoh yang salah. Yang harus dilakukan adalah membantunya atau melatihnya pelan-pelan sampai teman kita bisa. Ya, karena kita sebagai orang yang bisa bukan berarti kita paling bisa dan orang lain nggak boleh bisa sama seperti kita. Tidak. Sebagai anak yang baik, jika kita memiliki kelebihan, itu kita harus membantu teman kita yang memiliki kekurangan. Suatu contoh pada gambar, kita bisa menari, kok teman kita nggak bisa? Ya kita ajari dengan pelan-pelan. Mengerti? Sama juga di sekolahan. Kalau nanti kita sudah masuk sekolah atau masuk belajar kembali seperti semula, kita sedang diterangkan sama Pak Guru nih, ternyata kita sudah bisa. Namun setelah Pak Guru menjelaskan atau saya menjelaskan di depan kelas, di kemudian hari kok ternyata masih ada teman kita yang nggak bisa ketika Pak Setan memberikan tugas, bukan ulangan tapi memberikan tugas latihan. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Ya sama, kita membantu, kita mengajarinya, ya,
Kita mengajarnya secara perlahan, secara pelan-pelan sampai teman kita bisa seperti apa yang sudah dijelaskan sama Mak Septian. Seperti itu anak-anak. Bukan berarti kalau kita sudah bisa terus kita nggak mau mengajari teman kita, itu adalah suatu contoh yang salah. Sampai di sini jelas ya anak-anak? Oke, selanjutnya sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Kamu lihat ini di sini ada beberapa perbedaan, ya. Satu contoh dari sisi kanan, ini anak perempuan, ya, warna kulitnya berbeda dengan teman-temannya. Di sini dari semua teman-temannya warna kulitnya beda, bentuk rambutnya, warna rambutnya, model tasnya, semuanya berbeda, ya. Tapi kita tetap di dalam perbedaan itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, ya. Sikap saling menghormati yang kita lakukan itu termasuk pengamalan atau bentuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, ya. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai di sini anak-anak. Ini adalah rantai simbol sila kedua Pancasila. Nah, rantai tersebut, ya, rantai ini terdapat dua berbentuk perisai. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk persegi dan lingkaran, ya. Rantai ini berbentuk persegi dan lingkaran. Contoh, ya, saya tunjukkan. Nah, ini adalah persegi, rantai yang persegi berbentuk persegi, ya. Sedangkan ini adalah rantai yang berbentuk lingkaran. Dia saat disilang-silang, maksudnya disilang-silang adalah bergantian, persegi lingkaran, persegi lingkaran, persegi lingkaran, seperti itu. Tapi di balik itu ada maknanya sayang anak-anak. Nah, mata rantai yang menyimbolkan manusia, ya. Setiap mata rantai ini disimbolkan sama seperti seorang manusia, ya. Mata rantai persegi menyimbolkan seorang laki-laki, mata rantai yang lingkaran menyimbolkan perempuan, ya. Ini disimbolkan sama seperti seorang manusia atau seperti manusia. Setiap mata rantainya. Mata rantai itu dalam artian satu rantai. Ini mata rantai. Ini satu rantai. Ini satu mata rantai. Ya. Nah, ini semua rantai. Tapi setiap satunya ini adalah mata rantai. Ya. Paham ya, anak-anak? Nah, mata rantai saling berkaitan, menyimbolkan manusia yang saling membutuhkan. Kamu lihat semuanya saling berkaitan. Berkaitan dalam artian ibaratnya kalau manusia itu saling berpegangan, saling terhubung, ya, saling terhubung. Itu adalah saling berkaitan. Nah, menyimbolkan apa? Kalau manusia itu saling membutuhkan, ya, tidak ada di muka bumi ini manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Suatu contoh, presiden. Apakah presiden tidak membutuhkan orang lain? Membutuhkan menteri-menterinya, membutuhkan staf-stafnya, ya. Suatu contoh. Terus Pak RT, apakah Pak RT tidak membutuhkan warga? Membutuhkan. Nggak mungkin ada Pak RT kalau tidak ada warga, bener. Tapi di sisi lain tidak mungkin Pak RT bisa menjalankan tugasnya dengan sendiri. Kalau semisal ada kegiatan kerja bakti, kalau tidak ada warganya, Pak RT-nya mau bekerja bakti sama siapa? Iya kan? Nah, di situ. Terus satu contoh lagi, seorang yang berdagang di pasar, apakah membutuhkan orang lain? Membutuhkan untuk menjadi pembeli atau untuk menjadi teman dagangnya, pasti membutuhkan, ya. Kita pun sebagai itu sudah sikap atau sudah kodratnya, sudah suatu hal yang pasti bahwasanya manusia saling membutuhkan orang lain, ya. Maka dari itu manusia itu disebut dengan makhluk sosial, ya. Manusia disebut makhluk sosial karena apa? Manusia membutuhkan orang lain. Sosial dalam artian kita bersosial, kita membutuhkan masyarakat yang lain atau manusia-manusia yang lain, ya. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain, anak-anak. Mengerti? Oke, selanjutnya lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ya. Nilai-nilai kemanusiaan itu yang seperti apa, ya? Nilai-nilai di mana saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Oke, sampai di sini gimana anak? Sudah jelas, sudah mengerti? Oke, saya harap kalian mengerti dan memahami. Ini dipahami, ini dipahami
pahami dengan benar supaya kalian mengerti tentang makna dari simbol-simbol Pancasila. Kenapa sih kok para pendahulu kita menyimbolkan sila kedua itu dengan rantai seperti ini? Ternyata punya tujuan, punya maknanya, ya anak-anak. Jelas semuanya? Baik, selanjutnya ya. Oke, sekarang tugas ya. Jadi kita akan membahas tugas yang akan kamu kerjakan ya. Kemarin Pak Septian di pembelajaran 1 atau tepatnya hari Senin kemarin, Pak Septian sempat menyampaikan ke kalian bahwasanya nanti Pak Septian ingin kalian membuat suatu tarian. Nah, ini gak harus sebuah tarian yang harus tari ada musiknya yang rame, digelarkan dengan gaya atau apa, tidak ya. Tujuan Pak Septian dalam materi tari kemarin itu ada beberapa gerakan ya. Kalau dari materi pembelajaran yang pertama, dalam gerakan tari itu ada beberapa macam jenis gerakan atau berdasarkan kekuatannya. Kekuatan dalam artian ada gerakan tari kuat dan ada gerakan tari lemah. Maksudnya apa? Gerakan tari kuat itu membutuhkan tenaga yang kuat ya, tenaga yang besar. Sedangkan gerakan tari lemah itu membutuhkan tenaga yang sedikit ya. Itu. Nah, dalam tugas ini akan kamu bisa ketahui di buku tema 1 pembelajaran 3 yang ada di halaman 68. Kalian akan Pak Septian inginkan kalian mempraktekkan gerak tari tepuk tangan yang ada pada pembelajaran 3 buku tema 1 halaman 68 ya. Praktekkan gerakan tari tersebut sambil ya, itu bukan Pak Septian salah, sambil menyanyikan lagunya. Nah, nanti di situ ada lagunya. Di atasnya contoh gerakan yang pertama itu ada lagunya, gerakan tepuk tangan ya. Gerakan tari tepuk tangan. Contoh gerakannya akan saya share linknya pada WhatsApp grup wali murid. Jadi nanti Pak Septian akan meng-share link YouTube orang lain ya. Pak Septian nggak kenal juga, tapi dalam video itu dia mencontohkan gerakan ini. Nanti yang bisa kalian pelajari dan akhirnya kamu tirukan. Jadi tidak hanya menggerakkan saja, tapi kamu sambil menyanyikan lagunya, lagu tepuk tangan ya. Selanjutnya tugasnya adalah mengerjakan penilaian harian subtema 1 ya, yang ada di buku LKS. Penilaian harian subtema 1 yang ada di buku LKS halaman 23 dan 26. 23 sampai 26. Kerjakan, tulis jawaban saja. Untuk tugas yang kerjakan penilaian harian subtema 1 dikumpulkan hari ini juga ya, sedangkan untuk tugas yang gerakan tari tadi dikumpulkan pada hari Jumat, karena Jumat libur ya, dikumpulkan hari Senin ya. Pak Septian lupa, Senin tanggal 3 ya. Tugas yang tari dikumpulkan hari Senin, insya Allah kalau tidak salah hari Senin itu adalah tanggal 3, pokoknya Senin besok ya, Senin minggu depan ini ya. Oke, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya, ada kurangnya atau ada kekeliruan, Pak Septian mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena di sini Pak Septian hanya berusaha menyampaikan apa yang terbaik untuk kamu ya. Karena kita sampai hari ini belum bisa berkumpul, belum bisa bertatap muka, belajar bersama-sama di sekolahan ya. Mungkin kalian selama pandemi ini atau selama belajar di rumah, kalian tidak hanya membuka materi dari Pak Septian, tidak apa-apa, silakan manfaatkan apa yang kamu peroleh dari internet atau dari YouTube. Itu adalah salah satu manfaat dari kalian mempunyai gadget atau HP yang canggih. Jadi kalian harus memanfaatkan untuk mencari materi pembelajaran. Jadi biar tidak hanya dari Pak Septian saja, tapi bisa kamu cari dari sumber-sumber yang lain ya. Andaikan kita sudah bisa bertemu, kita bisa sama-sama share ilmu. Mungkin Pak Septian kurang jelas, kamu bisa menyampaikan seperti itu anak-anak. Baik, saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.